Iya. Ini kan kita sama Pak Ketunya, jangan yang kecil-kecil, bisa yang ratusan gitu loh Pak. Dapat aksesnya. Iya, tadi nanti kan harusnya jam 1. Karena Ini si Baskoro kemarin email ke saya matahari untuk ditindaklanjutin. Ya sudah, diundang jam 1 dia minta jam 4 sama si si Lumban. Makanya tadi saya janji. Baskoro itu dapatnya dari internet loh Pak. Kenapa? Dari internet loh dapatnya itu. Eh saya di email, Iya, email maksudnya resmi. yang si Baskoro itu kan agent. Iya, agent. Kita dapatnya itu bukan kita, si Lumban. Kan Hmm. kemarin saya paksa tuh. Gara-gara mau pendaftaran sama CSM. Iya. Saya paksa, kamu harus bisa. Nah, carilah dia. Yes. Dapat si Baskoro ini. Dari kemarin-kemarin angka-angka muncul, saya bilang undang kemari. Betul. Nah, mungkin Bapak si Baskoro ini kenal Bapak juga. Iya. Artinya si Baskoro ini pun orang yang belum tahu loh Pak. Cuman saya bilang ke Lumban dari 2 hari lalu. Coba biasanya agen-agen ngurus yang begini bisa ke dalam cepat, berarti orang dalam. Betul. Punya hubungan ke dalam, nggak mungkin dia bisa bilang bisa seminggu, bisa 3 hari, bisa sehari. Nah, ini kan kemarin ada nawarkan proyek yang dari Riau, rental. Kita kalau ada yang lebih bagus, tinggalin aja yang di Riau ini. Saya bilang gitu, karena di Riau ini terlalu jauh komunikasinya. Yang kedua, nah, memang bilang mau bicara ke Komut, tapi kita nggak tahu nih Komutnya kaki 1, kaki 2, kaki 3 atau kaki 4. Betul. Dan yang menawarkan ke saya ini sebenarnya banyak. Bukan orang di Riau ini yang mengenal EBJ sudah 10 tahun lebih yang lalu. Terus dia hubungin saya, Pak mau proyek enggak dari sini. Kemarin di Pertamina Riau. Iya. Men-take over. Saya kasih ke Herianto. Coba Herianto. Habis itu ya nggak jelas, ditawarkanlah proyek ini yang di Jawa Barat ini. Kalau untuk rental mobil masih cocok untuk Makon. Karena Makon related lah. Ada ngurusin servo, mobil. Kan saya bilang Pak, Makon harus bisa mandiri. Setuju. Nah, butuh income untuk membiayai overhead kantor, biayai manajemennya. Makanya waktu saya ditawarkan rental mobil ini, dihitung cash flow masih bisa bagus lah, bisa menutupi overhead. Nah itu ambillah Lumban, saya bilang. Begitu dihitungnya, ini Pak bisa nih 100 juta untuk kantor, bayar gaji manajemen Makon, bayar overhead Makon. Nah anggarkan 100 juta, masih ada lebih nggak? Masih Pak. Ya udah ambil. Saya terpenting ini overhead Makon tertutup dulu supaya bisa menekan biaya operasional ini. Targetnya kan 75.000 nih. Nah kalau overhead Makon nggak ada yang cover proyek lain ya, semua masuk ke managed service retail, jatuhnya lah 150.000 lebih kan. Betul. Nggak efisien kita kan. Target saya kan MS 75.000. Tentu harus ada project Makon untuk mengcover minimal manajemen overhead dan operasional. Muncullah proyek itu. Nah terus saya bilang loh, ini kan sebenarnya proyek yang dibilang Pak Robert beberapa bulan lalu, ini ada tinggal pilih. Lah kenapa sampai sekarang belum ada progresnya dari Pak Robert? Saya push lah dia, hubungin Pak Robert. Nah itu kenapa saya hubungin. Tanya ke Pak Robert. Pak Robert itu punya link. Daripada kita nanti yang dari Riau ini saya lihat kok jauh kali. Sementara Pak Robert itu ketua SKK Migas, saya kenal, saya bilang. Kan itu Pak yang terakhir Pak bilang kan waktu di Blok Masela kan. Itu kenapa Pak dihubungin sama si Lumban. Karena saya bilang, dapatlah si Baskoro ini. Saya bilang kedua ini angkanya ditawarkan nomor 15, masih mahal nih. Tambah lagi 40 juta. Nah udah deh, sekarang gini, undang aja. Kita negosiasi, kalau bisa dia langsung ngurus sampai ke dalam, lewat dia aja.
Jangan Betul. lagi lewat Sidolo yang di Riau. Hmm. Karena Sidolo pun belum ada ngasih apa-apa, hanya Iya. ada proyek, orang tim sukses minta 10% cara bayar setelah kontrak dan tiap bulan sampai termin selesai. Hmm. Ya ini ketemu komut kayak gitu. Masuk akal kalau ketemu komut. Saya pikir ya udah, mulailah pendaftaran, kita belum punya apa belum punya. Itulah yang saya bilang kemarin, uruslah itu. Sekalian di paket 10% itu. Kita terima bersih. Orang sana masih ngangu-ngangu. Tunggu kontak Pertamina Jakarta, kontak ini. Belum, waktu udah mepet. Cari. Kamu harus bisa. Kamu udah senior, nggak mau saya ngajari kamu cari yang mana. Carilah itu. Muncul itu si Baskoro itu dari internet. Setelah muncul, Pak, ini nih penawarannya gini. Zoom, tanya ini. Saya jadi push dia nih, saya nggak mau, Makon nggak ada project. Zoom, compare to Pak Robert. Hubungi Pak Robert. Pak Robert udah punya jalur. Si Baskoro ini punya jalur nggak? Nah, punya. Compare ke Pak Robert. Itunya Bapak dihubungi. Jadi saya bilang, Pak Robert tuh punya. Cuman kita udah menganggap yang di Riau ini tidak jelas atau tidak siap karena untuk CESM PDF apa ini untuk pendaftaran ini SPDA ini dia masih menunggu kabar dari timnya di sini. Sudah seminggu, ya Bapak tahu lah yang pertama saya cerita di sini kan apa ada begini. Kok masih tektok? Nggak jelas nih. Waktu udah habis. Tarik loh. Itulah 3-4 hari lalu cari Silumban. Bilang ngobrol sama Silumban, kamu jangan nunggu saya aja dong. Itu saya udah situ Silumban, jangan nunggu Pak Edi. No. Pokoknya di SK kami ada proyek kamu cari. Itu Pak Robert bilang tinggal pilih kok. Saya kejar Pak Robert. Karena Pak Robert yang bilang. Dan saya tahu Pak Robert pernah bilang ada jalur. Betul. Dan pernah terucap angka, ya sudah. Pak Robert bilang kemarin, ya kalau dulu nggak tahu keputusan angka, sekarang kalau tahu baru bergerak, berarti ada kan? Ya push lah, saya bilang. Nanti pakai untuk Makon ambil, ya terserah Pak Robert mengambil untuk MB, ya silakan. Ya. Pokoknya untuk Makon kan saya minta tanggung jawab Silumban, Pak. Betul. Silumban kan sekarang udah nggak megang HR operation, fokusnya kan ke bisnis Makon. Ya lu harus ada proyek dong, jangan udah sekian bulan lu nggak dapat proyek nih. Saya ngomel sama Lumban terus, mulailah dia searching itu Pak, dapatlah si Baskoro itu. Saya bilang pokoknya di luar ini kamu harus cari, apapun harus kamu dapat buktikan. Saya nggak mau lagi proyek 10 juta, 20 juta yang dia bilang nggak ada untungnya itu Pak. Kan kemarin kan udah Makon ngambil CME, tapi kan dihitung 20 juta, 30 juta, tapi malah habis untuk kurang untuk operasional kan Pak, yang pakai surgi itu segala macam. Jadi kita rubah. Ambillah yang related. Nah, contoh kayak begini, rental mobil 4 bulan, karena PNOC, ngurus supir, ngurus orang. Jadi bukan masalah nggak mau besar-besar itu Pak Robert. Poinnya apa? Kita juga harus mengambil sesuatu yang bisa kita kerjakan. Betul. Bukan masalah besarnya aja. Yang bisa mana aja. Iya. Betul. Yang penting ada mulai latihan, dapat project, nanti pelan-pelan ini kan baru meningkat. Iya, kecuali kalau fiber, tower, perangkat, kan itu udah mau berapapun DNA-nya. Itu kan kalau itu mau berapapun diambil. Tapi kalau membuka sesuatu, Pak, ini ada proyek 300 miliar ya. Kita nggak pernah. Saya rasa jangan diambil. Karena kita nggak. Iya, kita nggak ini. Men-setup tim itu nggak mudah, Pak. Adapun tim nanti direkrut, cara kerjanya, setupnya, ya kan, amburadul. Iya. Itu Pak yang paling itu yang saya alami berkali-kali dalam mengelola proyek besar. Tiba-tiba rekrut. Ini membuat orkestranya kerja tim ini nggak bisa kita cepat. Nah, itu yang pengalaman saya bertahun-tahun. Sehingga saya pikir udah kita ambil yang pasti yang bisa kita jalankan. Walaupun baru mulai dari yang kecil. Ya kayak ini kan rentalnya 84 miliar, 80 miliar lah kata sebetulnya. Ini bisa nih rental mobil, supir. Saya ada banyak proyek Pak ya,
kecil ya. Pembangunan basement hall sama ruang NOC shelternya TKJS di Tanjung Pakis sekitar 700 jutaan, dan proyek di Brebes ya sekitar 38 ya. Terus ada juga yang tadi proyeknya Tama yang IoT itu. Nah, nanti akan kita sambung juga dengan hasil tadi pagi ya. Jadi resmi aku mulai aja ya Pak ya. Iya. Banyak. Betul, Jadi itu yang si Baskoro tadi itu kan kalau ya, Bapak cerita. kalau Baskoro gini Pak. Ternyata kalau Bapak betul. ya udah. Saya dampingin si siapa? Si Lumban. Nah, kalau itu ternyata bukan, tapi kalau ternyata kawan Bapak bagus. Betul. Saya bukan masalah dampingnya yang penting Pak. Oke, maksudnya itu kenal. Ya udah, ini kan maksud saya tadi Baskoro ini nanti bicaranya, saya bilang, saya mau memutus link yang di Pekanbaru yang nggak jelas ini, terlalu panjang Pak, dari Pekanbaru ke Jakarta. Kalau ada langsung, kayak misalkan Baskoro ini, ya udah pakai aja link Baskoro. Toh kita di sana belum ada hutang budi, belum ada apa-apa. Nah, mereka yang hold nggak bisa mengeksekusi pendaftaran dan ini, karena saya bilang sebelumnya kita tidak bisa pendaftaran, harus dibantu. Mereka masih tektok, pengennya sudah siap dulu perusahaannya. Ya, kalau pendaftar siap ya kita belum bisa. Nah, muncullah pekerjaan ini. Oke, saya udah bilang ke sana, di sana belum memutuskan untuk pendaftaran segalanya ini. Baskoro dapat. Ya syukur Pak, kalau benar Baskoro ini punya jalur, saya undang. Nah, disitulah si Pak Lumban ngundang Bapak ini. Peneguhan aja pasnya Pak. Kalau memang ada, Bapak bisa juga menanyakan proyek yang lain. Maksudnya gitu kan, saya bilang ya udah kalau si Lumban 1-2 paket aja pun untuk maklum udah cukup untuk overheadnya. Nggak usah banyak-banyak loh, nanti kalang kabut, kusut malah. Nah, saya minta undang ke Pak Robert, siapa tahu si Baskoro ini punya berapa info. Ada nanti yang lu telan, ada yang Pak Robert ambil untuk kegiatan di telco. Tadinya emang itu Pak. Jadi nggak apa-apa, bagus lah. Kan, telco, ya Pak Robert nanti ambil telco. Yang ini kan, ya apa yang bisa dikerjakan kira-kira kalau pengadaan rental mobil itu kan masih agak-agak tidak banyak ini Pak, tim Pak. Betul. Kalau banyak tim, ya kita kan cuma sebagai PMO-nya aja kan, yang ngerjakan. Ya, kalau banyak tim ini nggak mudah Pak, maksud saya. Betul, manage-nya kan setup-nya nggak mudah. Betul. Nah, itulah kenapa Bapak tadi ikut ke Baskoro ini. Saya pikir ya Bapak bisa menjelajah juga peluang-peluang telco IT yang lain yang ada di SKK Migas yang delaynya banyak itu kan. Siapa tahu itu belum dibagi atau belum ada yang pegang. Ya. Tapi sudah dirilis, nah kita ambil. Nah, atau yang tadi saya pikir, Bapak kan kemarin itu siapa yang bilangnya, jalurnya SKK Migas itu siapa itu Pak? Betul kan? Itu kan waktu kan ngomong Bapak tuh. Kan kawan saya ketua SKK gitu. Di bayangan saya itu, Bapak apakah kolaborasi sama Pak Ketut, apakah sendiri punya jalur langsung ke SKK? Jadi gini, kalau di SKK saya berdua sama si Ketut. Ya sebenarnya udah dari lama ya Pak ya. Waktu kita ada proyek Sinok di Moratel itu dia belum jadi ketua, itu kita ya namanya zaman di Lubang lah Pak. Itu kan harus megang Pak. Kita nggak bisa nggak megang ya. Sekarang masih akrab. Si Ketut yuk main ke sana, ya ternyata masih temen juga. Ya udah itu, makanya tadi saya hubungin. Coba deh itu proyek yang di SKK Migas kita ambil, mana yang bisa, udah pokoknya aku maunya bersih, dah gitu aja kan bahasanya Pak ya, nggak ribet kan, oke. Tapi kalau nilainya kecil jangan ke Pak Ketua, malu kita, gitu. Ya sudah, pilih aja nilainya yang besar, gitu loh. Artinya mau HSE dan segala macam, biar aja dikerjakan oleh mereka. Nah, salah satu timnya itu termasuk Baskoro ini Pak. Jadi Baskoro itu kan salah satu tim yang di dalam. Ada satu lagi procurement yang di Inpe Pak, namanya Victor. Dia juga bisa ngerjain juga. Nah, saya kan juga punya ipar kan, yang anaknya Manado itu, kan orang Manado, Womiling.
sekarang masih aktif di Pertamina. Gitu. Nah itu bisa kemarin waktu itu udah saya tanyakan gitu. Ya Om, mana Om, coba Om, siapa tahu bisa bantu gitu. Ya artinya kalau untuk Pertamina kita bisa. Nah SKK Migas itu kan holdingan Pak. Usernya itu Pertamina, Medco, dan segala macam. Betul. Dan itu programnya tersendiri. Masing-masing. Masing-masing. Bukan budgeting ya. Iya, jadi kita masuk di SKK Migas diturunkan lagi. Tapi kalau nggak ada blessing di sini, nggak ada yang jemput di sini, ya lewat aja itu harusnya Pak. Maksudnya kalau saya logikakan ya Pak ya, Migas itu punya budget kan Pak. Iya. Full budget. Mereka juga punya kepentingan, ada yang mau mereka dukung, ada yang enggak. Pasti Pak. Nah, terus yang di usernya pun, contohnya kan di penyelenggaraan juga ya punya juga kepentingan. Nah, jadi ya saya paham maksudnya ya dua-duanya bagus dirangkul. Betul. Kalau nggak bisa dua-duanya ya salah satu minimal dirangkul. Misalkan pelaksana tendernya kan Pertamina, betul, Masela, iya, ya contoh lah Pak, yang di blok Masela sana. Nah ini yang saya sekarang lagi membangunkan jalur-jalur yang lama nih. Ya, kemarin juga hubungan sama teman-teman Moratel, masih nggak mereka di sana, ya sudah, gitu kan juga tetap lewat gengnya Moratel Pak, saya masuk sana itu ya, nanya saya kan di Moratel mereka, ya sudah. Moratel kan pegang pertambangan dan juga lumayan ya Pak, banyak gitu. Termasuk saya kok kan juga bekas orang Moratel. Nah, kemarin kasih prospek di Pomala pertambangan gitu. Nah, kalau bisa full service ya jangan internet doang, saya bilang gitu Pak. Full service artinya ya sudah termasuk private networknya dan segala macam. Itu nanti kita yang kelola dan mereka mau bosnya waktu kita ketemu. Oke lah kalau gitu saya setuju. Nanti saya share lokasi-lokasi termasuk Subang, Batang gitu kan begitu Pak. Jadi kita mengarahkan itu full service. Nah, sama juga tadi pagi kita meeting dengan Trisakti. Trisakti itu ngebet banget. Trisakti. Mungkin minggu depan ya. Ya. Kita diundang di sana, mungkin juga penandatanganan juga. Minggu depan Selasa tangan ada waktu. Trisakti Pak. Ya pura-puranya Pak tanda tangan, yang penting kita punya punya brand dulu gitu loh Pak. Dia mau buka prodi baru Pak tentang AI. Wah supportnya pasti butuh banyak. Kita masuk yang pertama ini. Betul. Dia mau bikin banyak hal. Banyak rapat tadi kita banyak. Termasuk tadi saya janjiin ya sudah saya ajar lah tentang fiber optik 1 SKS bilang gitu. Iya, seru tadi pembahasan itu Pak. Seru banget. Ya boleh juga itu Pak untuk gitu komunikasi ya. Ya betul, fiber optik itu kayak apa segala macam di depan mereka semua gitu loh untuk diturunkan. Ya oke lah, nanti saya nggak apa-apa lah 1 SKS lah kasih mereka kenalan dikit kan gitu kan. Yang penting nama kita itu Apple sudah ada nyangkut di sana. Nah ini kan akhirnya berkembang Pak, branding kita gitu loh. Nah Trisakti itu ada 4 lokasi kan. Iya, 4. Nah itu kan bisa kita sambungkan juga. Inilah yang plan kita itu. Nah habis ini Trisakti selesai, baru saya nanti noleh ke Mas Hasanuddin. Itu Senusa Mandiri, Unhas, Senusa Mandiri. Grup BSI. Itu ini dapat nih brandingnya nih. Unhas kan Bapak, harusnya dengan adiknya Abang Pak Darman itu kan Bapak masih komunikasi. Sekarang udah jadi direktur apa sekarang udah susah di Makassarnya. Keluyuran terus dia. Ya, kan ada rumah sakit kanker yang baru itu Pak. Lewat Darman kenapa enggak Bapak? Ya sudah, Darman sama dia berantem Pak. Berantem. Oh, berantem dia. Berantem. Ya saya direct aja mereka sorry aja. Dulu kan saya yang kenalin kan dia waktu masalah itu kan. Iya, kan minjamin duit saya. Iya, betul. Nah, ceritanya kan berantem. Kok berantem? Aku nggak tahu entah bagian apa. Bapak bilang berantem mereka. Kapan? Oh mereka, saya masih waktu itu foto-foto dia datang ke kantor kita kok masih Ismardi. Betul. Waktu saya terakhir ke Makassar,
Itu ya cerita dikit lah Pak, itu ya udah urusan pribadi kamu, aku nggak mau tahu. Yang berantem yang ngomong ke bapak abangnya Pak Darman. Abangnya ya mungkin selek dikit atau apa gitu, makanya sekarang dia jarang hubungi Darman dihubungin kadang nggak ngangkat. Ya sudah, waktu itu pernah sekali dia telepon. Jadi poinnya Pak, kita mau membangun branding nih Pak, khusus kampus ya, kita mau geber Smart Campus plus IoT-nya. Nah, IoT kita kan punya cikal bakal nih, partneran dengan perusahaan IoT yang mau support ke Pama. Nah, itu bisa kita berdayakan. Jadi kita bapak-bapak dulu yang ngomong mau jualan IoT, ya sudah mulai dirintis. Nah, kita sediakan sedikit resource untuk Trisakti untuk mengembangkan IoT-nya sendiri. Itu yang bisa kita juga sebagai produksi. Gitu. Jadi collab-nya kita dengan si Trisakti ini tidak 1-2 tahun, Pak. Ya, for the long term. Iya, sehingga kita bisa memberdayakan IoT-nya dia untuk dikomersialkan melalui kita. Sudah IPDN itu sayang, kenapa nggak kalian rawat Pak? Saya follow Pak, tapi kan itu tidak semudah swasta lah ya. Itu kan birokrasi, ada dalamnya ada politik birokrasi juga, agak kompleks Pak. Ini kan kenapa kita bisa masuk ke swasta? Ini direct connection Pak. Saya sama wakil dekan. Kalau yang Nusa Mandiri, saya sama rektornya, Pak Surudin, Pak Robert. Ya, gitu Pak. Bapak yang ke si abangnya Darman kapan? Bapak nggak ngubungin abangnya itu lagi? Udah 3 bulan saya nggak hubungin, gitu loh. Karena dulu janjinya itu khas lewat abangnya Pak Darman ini, karena yang saya bilang tadi, ini orang yang kita bantu. Ini apa Pak? Pak Robert banyak. Nah, ganjalannya itu di orang IT-nya Pak, IT-nya Unhas. Dan di mana-mana masalah itu di orang IT. Punya kepentingan juga dia. Jagoannya. Gitu loh. Kunci. Nah, si orang IT itu kan bawaannya si Global Link. Waktu itu kontraknya baru dimulai 3 atau 4 bulan, dan kontraknya itu 3 tahun. Ya kalau mau putus atau nambah baru itu ya kita tahulah universitas ya Pak ya, apalagi negeri, pasti budgetnya dihabisin. Betulnya ada, cuman alokasi itu kadang nggak disebut gitu loh. Saya hanya mengingatkan Bapak ya, terserah kalian mana yang mau kalian developkan gitu ya. Betul. Bahwa dulu kita Bapak ingat waktu membantu mereka kan, waktu membantu mereka itu ada janji yang mereka berikan akan membantu EBTL atau Era Bangun atau Selix untuk mengembangkan bisnisnya di Hasanuddin maupun di Makassar, Sulawesi, karena mereka termasuk keluarga besar yang top, banyak menjadi pejabat di daerah Sulawesi Selatan. Betul. Itu yang saya pikir kemarin Pak Robert, saya hanya buka pintu mengenalkan, dan mereka ada hutang budi lah sama ini, ya harusnya logiknya mudah Bapak. Betul. Partner. Cuman masalahnya dari Pak Direktur ini sampai ke bawah itu terganjal, apalagi dia sering pergi Pak. Sekarang kan jabatannya udah naik gitu ya. Kemarin waktu bikin rumah sakit kanker itu di Tanjung Bunga itu kita udah survei juga, oke siap gitu. Memang tarikan nggak ada masalah, nanti kita minta orang-orang Telkomsel narik, kita bisa bantu gitu. Nah, cuman habis itu dia ya udah nggak pernah itu ada di Makassar ya, keluyuran terus saja, seminar di luar negeri, seminar di sini, di situ udah biasa. Direktur ke rumah sakitan Pemprov sana. Tuh. Nah, ini kita mulai lagi nih dengan kampus. Selasa moga-moga make it happen ya. Saya berharap Pak Edi ada waktu ya, sekedar sign aja supaya terpampang branding kita sudah mulai seremonial Pak. Masalahnya. Ya itu nanti akan kerambat.
prestasi masih apalah reputable lah. Wah itu dahsyat Pak. Itu kita ngasih itu aja edukasi atau infra juga? Infranya juga Infranya otomatis. juga. Tadi orang prokumennya yang ngomong, Pak, yang lebih konkret mana dulu? Dia nagih apa yang mau ditawarkan. Baru ketemu. Pertanyaannya si Iya. Pak Darwin itu nggak usah dijelasin lah Pak. Gitu lah. Pertanyaannya nggak mutu. Masa sudah jelas bicara Pak, kita mau edukasi yang di dosen ya Pak Robert, ngapain kita bahas di sini Pak kalau menjadi dosen? Bapak nanya pula mau nawarkan dosennya. Bukan dosennya Pak, kan tadi ada edukasi. Oh iya. Ya. Ya kalau itu nanti ada Ya. apa sebagai pendampingan. Pendampingan. Gimana, Kalau mana tadi Bapak itu. ini ngomong saya nawarkan dosen jadi di situ itu hal gimmick dalam Gimmick, mereka ini. Gimmick ya. Kalau yang Era bangun maksudnya kan infranya, IoT, Iya, itu tuh pasti. digitalnya. Itu wajib. Kan itu Pak Gitu. Eda. Tadi udah bilang mau menjurus AI ini mereka pengen banyak itu. Ya, pertanyaannya jangan pertanyaan yang inilah agak canggih dikit Pak. Oke, saya nangkap sih Pak itu. Mantap ya, Pak, Semua ya. ini adalah customer plan kan. Nah, habis make apa ya makin khas. Karena emang kita punya smart kampus kan. Betul. Dan itu jadi ya, trigger untuk masuk ke ini. Iya. Ya silakan Pak, itu salah satu customer yang akan kita garap Pak. Itulah Pak Darwin ya. Tapi let it flow ini Pak Robert develop ke sana, gaspol aja kan Pak kan. Oke, itu ya, saya sama si Muyu udah gaspol Pak. Nah, nanti ada beberapa proyek nih Pak. Nanti akan kita arahkan ke Sorry, editingnya. sebelum baru sama Pak saya takut Pak, mumpung Pak Lumban datang. Oke. Tadi Bapak bilang Pak Baskoro, saya mau tajamin dikit. Bapak pernah kenal Baskoro ini sebelumnya di mana Pak? Atau pernah belum atau belum? Kalau saya jujur belum pernah, tapi secara hubungan cara email dan ini sering. Oke. Ya, sama kayak namanya Victor orang Impact. Ya, sering berhubungan. Ya, waktu dengan kasusnya Impact. Tapi belum pernah ketemu, karena nggak bisa ditemuin Pak. Apa supaya apa? Saya tuh pengen kalau Make sure dapat saya tepat, saya bisa mengimajinasikan sesuatu itu tepat gitu. Jujur. Ya sama kayak Bapak tadi cerita, imajinasi saya sudah dapat. Mau begini, ya ini nggak sulit lagi kita memikirkannya. Nah jadi yang saya lagi dapat imajinasi, mau saya menyusun strateginya apa. Iya. Nah Pak Lum, memang Baskoro ini ada ya contoh lah masukan dari informasi dari Pak Robert. Dia adalah salah satu orang yang punya koneksi di dalam. Saya terpikir itu ada karena dia mengatakan ngurus CISEM, ngurus pendaftaran mudah cepat, itu berarti bukan orang biasa Pak, tapi punya kaki di dalam. Karena itu kan pengurusannya ke internal kan. Nah, oke, jadi itu apa nanti silakan nanti Pak Robert, tadi saya bilang ke ikutan sertaan Pak Robert. Kemarin kan 2 lalu saya bilang Pak Lumban ya, untuk Pak Robert ya. Nah, untuk satu karena Pak Robert juga punya kepentingan bisnis KBS tentang paket-paket IT ataupun telco yang ada di situ. Iya. Yang kemarin itu kan kita bagi yang satu, oke Makon ambil yang umum, yang Pak Robert kan telkonya untuk kita ambil gitu kan, atau infranya telco, IT-nya itu kan banyak Pak itu. Betul. Nah, Kaskada lah, hafal pokoknya berbau-bau telco kita ambil Pak, perangkat IT ambil semua Pak. Yang bisa. Nah itu kalau memang ada jumlahnya besar Pak, ya nggak apa-apa naik ke ketua. Kalau yang besar, tapi kalau jumlahnya Bapak bilang kecil pun ya masih ada dagingnya, atau untungnya ambil untuk nambah-nambah overheadnya. Kan itu Pak. Kalau ada yang besar di sektor itu ambil Pak. Tapi kalau dibilang Pak ada besar nih proyek pengeboran ya kita nggak mau Pak, nggak mampu juga. Betul. Nah mau saya yang related aja Pak, yang masih bisa kita ini. Yang masih bersifat umum lah Pak. Saya bilang tadi Lumban saya dorong untuk masuk ke rental mobil, masih related ke operation, masih ada hubungan mobil, manage mobil, orang, SDM, masih satu gitu loh. Apalah yang kira-kira mirip ke situ. Kemarin taman, enggak lah, taman tuh enggak walaupun ada tapi janganlah kita nanti cari tukang taman lagi apa. Kalau ini kan supir, driver related dengan kayak orang technician, kayak teknisi itu kan Pak. Betul. Bagaimana perawatannya, call center nanti monitor mereka, itu udah satu package. Makanya kalau nanti berapa proyek rental belum boleh keambil belum di beberapa regional kan, lebih ambil yang sifatnya apa inilah
Supaya nggak repot nanti setup departemen orang-orang Pak. Nggak kenal orang juga repot Pak Lumban. Ngatur malah Kita lebih nggak susah. tahu CV-nya hebat-hebat Pak, Iya. tapi nanti bekerja sulit membangun ekosistem berpikir yang cepat gitu Pak. Yang ada amburadul pula Pak. Yang ada ini saya nggak, ini hanya memperkuat. Bukan pula nanti managed service belum settle, ngurusin ini lagi ini, itu nggak siap-siap Pak. Ini kita support nambahin untuk pengadaan ini untuk saya bilang kembali Pak, overhead Makon bisa Tertutup. tertutup. Oke, itu loh ya yang tadi masalah Mas Koro tadi ya. Nah, kalau nanti dibilangnya Lum, ini kita bayarin semua nih. Nah, tinggal nego, benar nggak ada kegiatan rental itu belum di-coupling orang kan? Takutnya di-coupling orang Pak. Nah, saya bilang, ngapain kita harus CSM segala macam kalau nggak ada ininya? Nah, putuslah si Dolo, karena si Dolo nggak ngasih gambar sampai hari ini, ya udah, kalau dia bilang nanti bisa, lewat dia aja Pak. Lupakan Dolo. Itu tadi dasar saya Pak ya. Jadi nanti kalau Dolo bilang gini-gini, udah terlambat bos, kami jalur yang lain gitu. Kami nggak mau lagi gitu aja Pak Lum. Kalau nanti dia bilang bisa. Oke Pak, silakan Pak Robert. Itu tadi udah. Jadi ya Pak ya. Iya. Sekarang nanti proyek-proyek kecil nanti akan saya share ke Bapak kira-kira kayak gimana. Karena itu kan fast moving Pak ya. Iya. Termasuk kayak Tanjung Pakisnya TIS itu. Kemarin kita bikin proposalnya juga sudah kamu tampilin ya ini ya. Boleh, Pak. Salah satu ntar ya. Bikin proposal sekarang canggih Pak, 5 menit selesai. Ini Pak, lebih hebatnya lagi Pak. NTT dan bosnya dan Robi ini buat GV era bangun Inet AI Pak, saya kaget loh. dan aku pikir surprise saya. Iya. Mirip loh Pak, kontennya itu make sense. Memang ya gitulah, tinggal dikasih tinggal ini aja. prompting istilahnya. Iya. Prompting aja. Nah kalau promptingnya benar, Iya. muncul dia. Pasti. Nah, jadi kita ya nggak tahu ya si sebenarnya seperti kemarin waktu dengan Excel dan Smart itu Bapak kalau masuk AI juga, saya kalau bikin begini bagaimana juga mungkin ya bisa juga itu atau buat surat itu. Sekarang apa aja bisa minta tolong kok, kita Iya. nggak ribet Pak. Nah, ini contoh dah. Gitu. Bapak kemarin saya udah cerita Pak, 2 minggu lalu saya malu nih lihat YouTube itu. Berapa pekerjaanmu? Udah 15 tahun. Cuman bisanya Excel sama PowerPoint. Gondok gitu Pak. Artinya kita udah absolut gitu loh Pak. Kalau kita nggak mau berteman dengan teknologi. Nah ini langsung di approve sama saya belum ngomong kalau ini buatan saya ke Revolit, biarin aja. Dan buatan lain nanti kita share. Nah, ini salah satu pembuatan jalur landing. Baik Pak. Ya. Baik. Nah, Kemudian kejauhan, tampak kejauhan Pak. terus next. Nah, ini outputnya Batam Jakarta. Ini tahap awal, akhirnya Jakarta Surabaya, Surabaya Manado. Semua yang kemarin saya plan itu mau dilakukan ini juga. Satu, dilakukan sama si Kevlan juga, Super Corridor. Dilakukan juga sama EOH yang saya pernah share ke Bapak itu. Ya. Nah, ini semua rebutan jalur itu. Ya. Next. Next. Iya, Bawain aja. Nah, jadi pekerjaannya nanti dari New Beach Manhole langsung ke titik akhir ke sana. Ini pakai 2 pipa. Ini pekerjaan short end. Gitu. Short end ini. Ya. Nah, saya mau ambil ini supaya kita juga udah mulai belajar. Beach manhole. Iya. Manhole. MMR apa ya? MMR with me room.
Miru. Ada, iya ada tempat tersendiri Iya, Pak ada di MNP ya. MH-nya itu. Kalau di tower sama kabel optik mid Point. midpoint MNP. Ya, midpoint lah. Miru. Ya, kalau di network namanya NNI. New Ya, TGCS. apa ya? TGCS, Tanjung apa? Trans Global Cable System. Mas Global. Iya. Terus New Beach Manhole. Iya. Itu persamaan ini. Iya. Ya, karena kita sebetulnya ini kan manhole Pak. Kalau kabel dak di jalan namanya manhole. Iya. Tapi karena di pantai tinggal kasih namanya beach saja. Oke, next. Nah, Kenapa butuh kayak tungku gitu Pak? Atau hanya karena AI aja? ini Oh, ini bukan salah. Pak. Ini si Jembo udah produksi Pak. Jadi manhole-nya si Jembo itu udah pakai PE ya. Kok PE ya? Iya, Bukan PE beton semua. lagi ya? Bukan beton lagi. Tinggal digali, truk, udah. PE. PE tapi yang bagus kita. Ya lebih tahan dari Iya. beton Pak. Betul. Beton dalamnya ada besi korosi. Jadi yang terbaru itu udah pakai PE semua Pak. Ininya juga PE semua PE. Yang jalur Jatinegara Kampung Melayu ini udah pakai PE semua. Manhole-nya. Jadi ya modelnya kayak begini. Si Jembo udah produksi. Next. Nah, kira-kira spesifikasinya begini yang dia minta. Kalau aslinya yang punyanya Transmitra yang di mana di Batam itu hampir segini Pak ruangannya. Lubangnya ya. Terus ada CTB untuk taruh ground supaya kan sepanjang kabel itu kan di tengahnya ada groundnya Pak untuk continuous tone detektor. Nah kalau putus itu disambungin tone detektor, nanti ROV mendetek tone-nya itu lewat mana sepanjang jalur itu metodenya. Berarti di sini pun juga harus kita siapkan. Next. Ya. Nah ini Pak, pembikinannya ini. Nah, Kok masih ada penurunan Pak? kenapa? Masih ada penurunan. Ini kan lubangnya kan Pak, floor plan-nya. Jadi nanti seleknya segala macam. Apakah ini nanti mau beton sendiri atau pakai model itu PE? Kan PE. Iya. Jadi beton lagi. Betul. Aslinya dia Beton. beton. Aslinya dia beton. Ya. Gitu aslinya beton. Nanti baru PE. Mm-mm. Jadi dibikin dulu baru PE-nya dimasukkan supaya maintenance-nya mudah, Pak. Babnya kalau umpama ini beton rembesan air itu masuk. Oh, bukan PE di luar, beton di dalam, bukan. Bukan. Betonnya di luar, PE-nya di dalam. Orang Bapak itu yang lebih teknis. Agatel itu juga begitu Nggak semua. apa-apa Pak, gue aja kalau Ya. yang teknis gini nggak usah kita debat. Iya, betul. Memang kayak beginilah. Udah Gitu lah. desain pack-nya begitu, main Iya, aja Pak. betul. Nggak perlu kita. Kayak ya udah next aja. Next, bawah. Nah, ini titik handhole-nya ya yang biasa dipakai gitu. Terus, nah ini profilnya Jadi ada dia buat- tulisannya TIS. Jadi dia buat kebun Pak. Loh ini jadi Jabatan Jakarta ini TGCS namanya Pak. Saya taunya, loh ini kepake ini. Oh iya TGCS kurang aja. Nah, ini TIS Pak. Oh dia kan ada di sana dulu ya. Siapa? Tis dari sana ya dulu ya. Di Batam. Ya tapi kan udah nggak ada lagi dia. Gitu. Ini kan belakangnya si Suci Pak. Oh Suci. Kolaborasi. Oh dia sama Suci sekarang. TGCS itu. Ya. Nah, ini nanti coba saya share ke teman-teman EBJ, kira-kira bisa bikin BOG-nya berapa, terus berapa lama. Terus ini maksudnya yang kerjain
Maksudnya si TIS jadi menkonnya Pak, TIS itu kabel owner kan Pak? kabel owner. Kabel owner. Terus ngasih project sama Ngasih project yang kita. ini ke kita. Kamu bisa ngerjain berapa lama gitu loh. Kalau mau ya oke. Nah saya bikinlah proposal ini. Dia tertarik berapa lama. Mungkin minggu depan disuruh survei ke Tanjung Pakis. Oh, ya ini nih. Saya khawatir agak sanksi saya kalau kita ngerjain yang begini nih. Nah itu Ini loh. apakah tim EBJ masih ada? Ya ada sih si Herianto bisa nanti di ini. Herianto kan long idle tuh di Pekanbaru. Kasih aja ke Herianto nih loh. Oke, suruh ngitungin Pak. Bantu apa lah kalau di sini si Usep jangan diganggu Pak. Oke, saya nggak makanya Ini kan di Tanjung Pakis. Betul. Herianto kan sipil Pak. Kasih Herianto kan posisi sekarang idle. Jadi nanti bisa dari di mana juga Samion juga. Iya. Itu orang-orang yang bongkar Pak. Cuman kemarin mau saya tarik ke sini, kami di sini aja lah Pak katanya. Ya udah cari kegiatan di sana lah. Ini bisa nih. Dia kan level untuk mengambil keputusan dan project management sudah cukup Herianto. Apa kan guna Herianto kan. Nah itu kasih aja Herianto. Toh buat ini apanya? Gimana? RAP-nya segala macam. Nanti kalau mau di komunikasi di TIS-nya kan lu under bisa aja under Makon. TIS ini kan EBTL rival and ini kompetitor. Nanti kita sebagai sama. Iya. Bisa lah. Nanti yang ngerjain siapa? Si Herianto. Nanti aku kirim desainnya, kamu hitungin BWG-nya dan segala macam. Herianto nanti yang suruh forward ke Herianto aja. Bapak forward Herianto nanti maksudnya submit proposal kan nego nanti kan beban dari sini komersialnya. Iya, bisa. Ke TIS. Sekalian siapa tahu manage service-nya dikasih sama Makon. Betul. Dia pun udah kalang kabut juga. Dulu tahu TIS kan? Iya. Memang udah nggak di sana. Maksudnya kalau lu mau nanti yang komersialnya jadi buat penawaran negonya. Kalau tadi kan Pak bilang mau ambil kegiatan untuk ini ya tim kita ya. Nah menurut saya kan saya bilang tadi Pak kalau nggak ada tim kita pun nggak ngambil. Iya. Itu kan Tanjung Pakis kan Riau kan. Betul. Tanjung Pakis ini Karawang. Oh Karawang. Bukan Riau. Karawang. Ya nggak bisa copot dia lu. Nggak saya pindah diri ke Batam dia kan masih dia tuh. Karawang Pak. Ini loh yang baru saya interview tadi tuh, yang untuk PM-nya Tolong tadi tuh. Yang tadi tuh nanti itu kalau masuk lu ambil dulu ini, suruh dihitung sama Mujib dulu. Eksekusinya nanti kalau di sini dia kan apa tadi Edi Haryadi tadi tuh. Nah, nanti bisa begini aja. Nanti si Muji kalau buat begini udah makanan biasa lah. Buat lagi anak-anak apa itu nasi piring. Kasihnya sudah ini Pak. Nanti biar karena saya pikir Riau kasih Heri. Nah kalau di Tanjung Pakis ya ini aja handle lah. Iya. Ada nanti ini. Iya nanti saya share Pak. Itu kira-kira yang bisa banyak juga yang masih kecil-kecil yang perlu bisa buat nutupin si Makon atau apa kan gitu kan. Iya. Jadi kita fokusnya ke arah yang tadi mana? Jadi dia buat submarine juga jadinya Pak. Ya udah, on progress. Ryzen 8 kabelnya udah habis. Rasanya Udah laku. Punya si ini kan. Sinarmas. Sinarmas kan. Iya. Itu Maratel kan itu. Maratel. Udah laku habis. Kapasitas udah habis. Bersih. Belum ada 6 bulan udah laku habis. Nah si PGCS ini 30% atau sepertiganya itu udah di booking sama si Indosat. Sekarang dengan adanya data center ini fully Pak, fully crowded untuk
backhaul. Nah, termasuk juga di Borong ini Pak, kamu belum bikin ya? Borong. Untuk backhaul ini dia si Tis masuk ke sini background kolab sama si Suci. Berarti konstruksinya di Suci. Link kabelnya. Iya, dia sebagai jartap sama NAP-nya jartup ya. Si Suci konstruksi. Iya, kan kapalnya juga dia masih ada kan. Suci. Harusnya era bangun dari Tis ya. Ada kapal musik lagi dari. Saya udah promo kapal musik. Kalau April itu sudah slotnya udah kosong. Ada yang nyangkut si Maksudnya kita lebih ambisinya untuk kabel providernya kan Pak, bukan kontraktor. bukan. Kalau ini kan kontraktor saya nggak ini Pak. Iya, kita nggak punya. Kalau kita ada kabel, ada ini kan sebenarnya itu jadi pendukung gitu kan. Betul. Dan yang pembangunan dan manage service kan nggak apa ya, nggak mudah ya. Sebetulnya gini Pak. Ini artinya punya kapal ini kan mendukung banget. Gitu. Betul. Jadi untuk kabel laut sama kabel darat itu sebetulnya sama Pak. Sama. Gak ada bedanya kalau kita ngomong MS. Kalau putus ya putus, metodenya sama, mencari OTDR segala macam. Dan cuman kalau di laut harus punya minimal kapal kabel sip lah ya, supaya kita bisa ngangkat kabel itu untuk disambung. Kalau di darat mungkin kita butuh kotrek untuk narik tutup manhole yang berat kan gitu kan, sama. Kedua, kalau untuk kabel laut ini itu kan kita monitoringnya 24 jam, bisa dimonitoring. Kadang kabel darat itu kalau nggak ada kita murni FLP nggak bisa monitoring, kan gitu Pak ceritanya. Nah ini juga salah info tadi sama si Trisakti. Iya. Katanya si FTL udah bisa monitoring kabel. Aduh mati ini bisa awan ya. Lurusin deh dia. Kabel yang kita punya bisa apa di Indonesia ini kan ada. Nah, NOC kita bersifat pasif kan ya Pak. Nah sedangkan kalau laut itu aktif. Ya kan? Karena melalui tone, melalui OLP segala macam itu kita bisa monitor. Nah, dulu kita juga sama kayak EBTL Pak. Ya, yang Jakarta Surabaya darat itu dia nggak bisa monitor. Ya kita marah lah, mau modal dikit kenapa kan gitu. Akhirnya tiap node itu dipasangin modem. Jadi bisa dimonitor gitu. Tiap node, tiap jurusan, bukan tiap core, gitu. Jadi kita tahu begitu kabel ini putus, node-nya mati. Nah itu ada alarm, berarti kabel ini putus dan bisa kita langsung melakukan pengukuran. Nah itu. Kalau kita udah punya kapal, saya nggak diutilisasi masuk di situ. Kalau menjadi deployer submarine itu sebetulnya sama Pak, kita hanya PM aja. Orang-orang ABK, kapten segala macam tinggal switch data. Sebetulnya ya. Nah, yang susah itu kapal ini operasionalnya hariannya kan gede. Itu aja bedanya. Nah, gimana caranya ini mengikat customer itu dengan perjanjian. Contoh, oke, MS-nya dari kita nih 7% per bulan. Rata-rata 7% untuk maintenance. Ini tergantung kabel panjangnya lagi kan. Iya. Oke lah. Ya, itu. Nah, untuk backhaul kita mau sudah kira-kira ada 2 customer nih Pak yang akan masuk di Borong, tapi ada butuh sedikit customize, mungkin besok si MUI akan minta approvalnya. Nah, yang saya agak khawatir
dengan GV ini Pak? 7.000 mereka deploy. Nah, terus gimana nih kita di Mereka- GV di posisi kita nih? Mereka bangun, ya diajaknya join Pak. Kalau Bapak mau pakai core kami, dia bilang gitu. Ya. Kami sangat senang. Bapak mau bangun, kami juga masuk untuk Bapak gitu kan. Saya bilang juga, mungkin ya Pak Azri cerita sedikit lah ya. Dan akhirnya bilang itu ada kapal juga kan. Ya Bapak mau masuk tempat kami sangat baik, kita join aja Pak. Nah Bapak masuk, kan masuk Bapak juga bisa. Dia bilang gitu Pak. Waktu pertemuan pertama, pertemuan kedua nggak dibahas lagi Submarine. Pertemuan pertama aja. Jadi tentang portofolio mereka kan, Submarine 7.000 mereka mau deploy sekarang. Kemudian backbone daratnya. Ya kalau Bapak bilang tadi kita gimana GV, ini nggak masuk ke GV Pak, Submarine. Kita bukan Submarine-nya Pak. Si Fajri itu masih ini Pak, kita udah 103 ya, aku tunggu. Info ini dari dia beda. Ya kemarin saya kan nanya itu Pak, jumpain pas pesan itu Kan kemarin. nggak mau giga Pak, mereka mau core. Nah ya kan saya tunjukin tuh, Bapak kan udah tanda tangan Pak Fajri ini. Oh itu sebelum ada wacana GV ini katanya gitu. Kalau ini kita lanjutin atau gimana? Kemarin saya tanya gitu. Terus Itu sebelum ada ngomong GV ini. Kalau udah ada GV ini ya udah kami core aja lah. Itu katanya Pak. Kan maunya si Inet nih Pak, dia yang kelola bandwidth-nya kan, mengelola kapasitasnya. Kalau saya tangkap itu. Jadi kalau tapi ya ke GV itu sebenarnya belum penuh si job bisnisnya belum clear, belum jelas nih Pak. Apakah pasif saja, infra, atau dua-duanya kan? Kemarin saya tanya Pak Fajri, Pak ini kira-kira GV ini ekspektasi Bapak itu kita capacity atau cuma core aja? Ya, karena gitu Pak Fajri ya. Kalau menurut dia mungkin lebih bagus itu core aja. Pasifnya sih. karena kalau core berarti project backbone kita buat total Pak. Backbone kita buat apa? Yang network operator itu. Kita mau bikin network operator dengan kita punya project backbone Pontianak Kalimantan, Kesintang, Pontianak, Palangka, Banjarmasin, Samarinda, terus Sulawesi, all itu kan kita mau bikin backbone kan, DWDM kan, yaitu bubar. Masuk ke GV. Ya, even masuk ke GV atau bagian berarti kan itu bagian dari GV, ya kan? Kecuali ini mungkin perlu diterangkan kembali. Oke, kita majority, saya mau pakai Nokia umpama, ya. Oke, saya bangun 2 tera, 1 tera buat kita jualan Etel, 1 tera si Inet jualan 2 Etel, sama yang lain. Nah, kita batasin Pak area permainannya. Si Inet itu hanya untuk trafficnya search atau Starlight-nya mereka atau RBA-nya mereka. Sedangkan si Airtel ini khusus untuk corporate dan segala macam. Yes, mungkin revenue akan bagi-bagi karena udah masuk di GV. Makanya saya jadi agak juga kalau GV ini hanya core aja, pasif infra, berarti yang untuk aktifnya ada third party kan? Bisa. Aktifnya bisa jadi itu si Inet sendiri Pak. Iya. Makanya waktu itu aku pernah tanya, Inet jadi fungsinya apa? Karena kan sebenarnya kalau yang jualan itu kan si Surga ya. Kalau si Surga itu hanya fokus pada retailnya, Ira. Ya, dengan perkiraan dia backhaul-nya akan besar. Dan makanya dia butuh backhaul, butuh core dari kita untuk jadiin backhaul antar kotanya si Ira. Iya. Ya kan? Oke. Nah, kalau Ira ini nanti ikut di GV,
servisnya. Kan gitu. Nah, berarti porsinya, kan udah bilang kan porsinya retail habis. Selik udah nggak ada lah. Udah Selik dan kawan-kawan itu udah hilang lah. Nah kan Bapak udah menguasai Sulawesi semua. Hilang itu otomatis. Nggak perlu FWA, orang bekul tinggal dicolok, sambungin OLT-an gampang, selesai. Memang kalau Sulawesi mereka nggak pakai FWA apa? Iya. Betul, ini contoh Semangat, aja. semangat, ya. Contoh aja Pak, iya kan? Udah bilang kan, semua kan bekul udah kita kasih ke mereka, ya kan? Ya sudah habis. Selik dan kawan-kawan mau apapun yang mau main retail, rumahan habis. Apalagi kalau dia bisa nol kan, udah hilang. Udah gila lah Pak. Itu yang saya bilang tadi di grup itu kan Pak. Sebelum ini nanti di berhadapan head to head, ya paling ya diakuisisi sama mereka. Terakhirnya kan pasti gitu, arahnya kan Jadi begitu. kita- Biarpun sebetulnya dia nggak mengakuisisi nama, tapi mengakuisisi aset. Iya, bisa kan satu kan yang saya pikirkan itu genjot, kemudian diakuisisi kita di lapangan, mereka di ini kan, Iya. bandwidthnya, misalnya mungkin mereka Betul. bandwidthnya. Nah, saya berpikir kemarin itu kalau ini misalkan jadi ya kantor kita misalkan borong, bisa jadi kantor Selik Search misalkan. Iya. Produk mereka apa? Starlet, Selik, Starlet. Starlet gitu. Iya. Jadi monetizing aset-aset kita bisa lebih maksimal, itu satu poinnya Pak. Betul, setuju. Tapi bisa, kenapa? Kalau lah kan semalam saya jalan si Jafar di sini ya, bisa nggak mengimbangi search udah head to head? Dalam arti head to head itu kan satu kabel nih. Iya. Saya masih yakin bisa Pak, kayak gitu. Cuman kata dia Pak ya, terus bagaimana caranya? Itu yang saya bilang tadi ini kan. Tapi yang terburuknya memang bisa aja dijual, ngomong ke search apa kan, oke Sulawesi kasih kami mau nggak? Ini saya masih di otak, belum berpikir, belum ngomong. Ya nanti ini ambil jadi part of search misalkan. Seperti Bapak bilang, kalau udah 5.000 udah enak, ngajak partnership sama juga kan. Iya. Misalkan bayangan saya gitu, Betul. bisa jadi grup, mau dia lebih besar, saya nggak terlalu kalau bisa yang di Eptel atau yang di network aja. Yang kalau kita pengendali, kalau di retail ini saya juga takut nih Pak, membangun bisnis retail kan nggak mudah ya. Nah bayangan saya tadi, kalau lah ini udah besar, terus nanti misalkan lah besok ya udah Sulawesi perkuat aja pasukannya Selix, masuk aja lu ke Selix. Nah ini saya bilang kemarin, kalau bisa pas ngomong gitu, Selix ya sudah ada, kayak kemarin kita bilang sih 35.000, atau saya bilang nggak ada tahun 100.000. Jadi pas ngomong ke sana itu mereka sudah gagal. Kalau sekarang baru 1.000, baru aduh nggak ini gitu. Betul. Nah jadi udah bisa berjalan, udah kantor Selix itu maksudnya kan ini Pak, overhead ini kan bisa Ya kan ditarik ke atas kan Pak. terus DC-nya borong bisa dipakai mereka. Betul, salah satunya itu bisa. Memang poinnya udah benar Pak, poinnya udah benar. Cuman kita efek atau risikonya itu yang perlu. Itu yang saya bilang ke Bapak di grup itu, ini bisa tewas. Betul, saya udah bilang dari apa? Kita kan tewas. Jungjungnet nggak jalan lagi, punyanya si Riki. Kemudian benefit CRM nggak jalan lagi. Jujur udah mati. Dimatiin Pak. Sama si HSP. Ya nggak ini, nggak melawan harga. Ya, nggak melawan. Iya Pak. OLT router segala macam sama dia dijual. Yang kemarin udah dipesan untuk retail. Kemudian benefit juga sama. Nggak lawan. Bapak lihat iklannya Indiho. 235, 100 mega. Sedangkan Mora Republik 150, 100 mega. Irak 100.000, 100 mega.
Terus bilang retail habis. Teman-teman yang main di retail meyakini kita nggak bisa ngapa-ngapain. Apalagi sekarang didorong oleh Komdigi 100 mega. 100 megaan. Kedua, regulasi ISP yang terdaftar itu yang boleh main di lokasi itu. ISP. Di luar itu dipotongin semua. ISP terdaftar. Ya contoh ada perwakilan, ada kantor di Pekanbaru, ya kan berarti terdaftar, Pak. Tuh. Kalau nggak ada, potong, gunting. Pekanbaru galak. Pekanbaru galak. Tuh. Nah, balik lagi kita kalau memang mau GV, berarti kita masih punya celah untuk head to head dengan mereka, yaitu di corporate dan suku maupun yang di area mining, ya sesuai dengan kita grade ini, Pak. Nah, kalau Bapak terbuai dengan yang di GV ini, terus kami ini networknya ketinggalan, ya sudah kita juga ketinggalan mereka. Solusinya, kami akan bikin network sendiri melalui third party. Belilah ke Intasarta 100 giga, nanti akan kami pecah-pecah, kami cari sendiri. Itu lebih fleksibel, lebih enak. Tapi dari sisi operation bisa dikatakan nol. Karena kita nggak perlu orang maintenance kan, Pak. Ya. Iya kan? Mudah kan? Cuma saya dengan beli perangkat terminal aja di endpoint aja. Kan gitu. Nah, kedua, mudah lagi kita bisa fokus komersialnya. Jatuh kita punya biarpun bukan kabel sendiri. Selesai. Baik. Komersial kita bisa bersaing. Ya kalau itu nggak apa-apa. Ya, nah itu. Kalau yang tadi kita bilang cluster ataupun bisnis solution ini ya itu case kasuistis ya. Iya kasuistis. Nggak bisa mereka masuk di sistem kasuistis. Betul. Kalau mereka bisa murah bahannya itu kan yang masif massal. Iya. Ya, Setuju. Bisa. Kalau ingatkan lagi kondisi perpotilikan sekarang, saya nggak yakin ini 68% atau 72% nih teman-teman. Gue nggak yakin 2028 masih eksis. 2028 eksis ini. Si Hasim ini. Pertama, si Indosat sudah resmi kan Pak, mengalihkan. Dengan proyek yang pertama kali Surgai itu, menitnya aja udah berantakan, apalagi kayak begini. Ini kan hanya tekanan politik aja dia bisa melepas, ya kan? Nah, peluang kita menggantikan yang terlepas dari IOH itu yang di sisi enterprise tadi, Pak. Itu yang kita lagi gencarkan, kita sodok, ya. Tuh. Kalau melawan si Mora Republik nggak bakalan kuat. Kenapa? Mora Republik itu memang dasarnya pemain retail, pemain minyak goreng literan, setengah literan, mau 100 tahun sama dia dijabani, nggak terganggu. Nah, sedangkan si Surga ini 80% politik, 20% uangnya utangan. Ini analisa di teman-teman ya Pak ya. Ini analisa kita mau ngobrol-ngobrol. Ya jatuhnya kayak begini. Dia bisa menguasai 27 sampai pertengahan 28. Anggap aja bisa 35 juta. Mungkin dia selamat. Karena murni milik publik. Nah yang nggak selamat Bapak. Kalau GV dipentungin terus Pak. Kayak saya waktu Moradel. Yang paling gondok si siapa itu orang Cina Singapura itu direktur Pusdevnya
nggak bisa browsing. Padahal situ ada towernya si Smartfren. Yang disalahin Moratel. Minggu jam 6:30 suruh kumpul untuk dimarahin. Nah, si Galumbang udah belum kencing aja, bilangnya ya aku sakit. Ya, pas saya datang kan, sudah saya datang. Begitu sebelum datang saya cross check dulu masalahnya apa. Ternyata mati listrik di towernya dia. Yang disalahin Moratel. Yang nanti akan terjadi ke Bapak. Kalau murni akuisisi korporasi mungkin nggak ada masalah. Kita udah ada SOW bagian-bagiannya. Tapi kalau 80% tekanan politik, larinya akan ke Bapak semua. Ini udah 4 jam nih. Lumban udah mati, Pak. Udah nggak ada tuh lumban, langsung ke Bapak. Pak ini gimana nih? Pak ini gimana nih? Telepon Bapak 1000 ya bunyi semua, Pak. Itu yang saya pernah ceritain ke Bapak. Kasus dengan Sinarmas. Gitu. Kalau Sinarmas murni korporasi. Teriak-teriak aja udah selesai. Nggak apa-apa, penting kita bisa maintain. Tapi ini apalagi koperasi merah putih ikutan jualan, Pak. Jualan produk ini, Pak. Saya nggak bisa bayar. Gue nanti masalah ya. Ya. Nah, Pak kita ini yang GV ini kan non backbone. Akses nggak tahu mungkin kalau dia jadinya oke, Pak Edi semua masalah network EBT. Iya. Saya hanya masalah komersialnya aja. Garuk-garuk, Pak. Saya info dulu dari awal. Saya mengalami itu. Iya, ya kan ini juga saya udah bilang sama siapa kemarin. Ini kalau ada apa-apa pasti langsung saya. Iya. Kalau di offset kita masih ada manajer, Iya, betul. masa ini. Karena mereka punya banyak backup juga kan. Iya, kalau ini Kaki 1, 2, 3, 4 ini kaki 1 aja semua. Kaki 2. Kalau ada. Jangan-jangan kaki 1 begitu putus 4 jam, 5 jam semua tuh. iya. Kalau di Jawa sih kemarin kan saya tanya Pak, itu kan di Jawa kan dia udah ada 3 kaki malah kan di jalur kereta itu 2 kiri kanan, terus ada yang ke bawah. Jadi Pak ini masih perlu Pak, iya ini jadi 5 katanya gitu Pak. Kita kan utara sama selatan tuh yang di Jawa, jadi jadi 5 kaki memang. Kalau yang di Jawa Bukan 5 kaki, 5 ring. ya 5 Itu 5 ring. cuman yang di yang lain-lain itu kan dia jadinya cuma 2 aja. Siap-siap ya, Pak. Coba dikaji lagi banyak tadi itu yang saya pikirin bagaimana saya kemarin kan bagaimana FTL jangan sampai FTL tergerus. Ya. Oke lah kalau berkurang oke, tapi jangan sampai jadi terhenti. Nah, ya ini yang kan secara teori pastilah mereka bilang enggak, kita tunggu bareng. Tapi kan itu ininya nih batasan bisnisnya GV ini kan Harus strict, Pak. iya karena sama-sama jatuh buat perusahaan jatuh. Gitu. Artinya kalau ini semua jadi diam masih mending ini diam. Main di sini jelas lagi kan. Iya. Anak ini semua yang ngurusin pasif aktifnya kan itu Pak. Ya besar di sini udah ini diam. Kemarin Jimmy kan ngomong, surga itu besar tumbuh karena modalnya dari kita. Ya benar juga, kan Bapak udah store 6 core, langsung dipakai di mana aja, langsung tumbuh. Dia bisa ngomong pembangunan saya terhambat karena ABCD, tapi 6 core-nya Bapak udah terutilisasi. Kan gitu. Porsinya kita jual semua. Coba saya Sulawesi nih yang ngomong harusnya. Tapi saya selis gimana ya? Mau hidupkan selis ini? Gak bisa Pak, kalau selik itu sama yang lain Pak, bukan hanya selik aja Pak ya. Saya dari awal udah bilang Pak, dengan adanya teknologi ini, akses itu udah habis. Ya, udah habis. Nah, dulu
setiap ATM pakai Visa, mahal, ya kan? Terus diganti kabel, pakai Ethernet, V35, V75. Nah sekarang pakai kartu Pak. Lebih parah lagi, kartu 15.000 sebulan. Nah ini lah. Makanya si Lintas Atta bubar. Dia migrasi servisnya gitu. Dulu Raja ATM kan si Lintas Atta. Ya, memang karena sekarang kan orang pakai mobile banking Pak, jadi berkurang itu ATM. Bukan, delivery-nya. Kalau dulu dari Visa mahal, turun ke kabel. Iya, tapi kan, ATM juga memang berkurang kan Pak. Ya, otomatis. Otomatis kan, karena ongkosnya kan mahal. Nah, sekarang berganti ke SIM card, ya sudah. Iya, memang. Yang punya kabel, enggak ada ya. Yang lebih duluan mati ya Visa. Dari global Pak. Itu yang duluan memang mati. Itulah. Semua itu harus. Memang serba bingung ini memang GV Pak. Kalau kita tidak GV, ya kita radio ke si sumber ini, ya takutnya nanti walaupun kita radio, dia bangun sendiri juga nanti di Ya situ. pasti. Iya kan? Ini hanya menahan waktu. Tapi bagiannya juga kita masih bisa menikmatin kue kehidupan. Iya. Barang 3-5 tahun. Iya. Tahun ke-6 kita udah hilang. Iya. Udah itu aja, selesai. Ya kan? Iya. Tapi kalau kamu GV, ya tahun itu juga udah hilang, mati. Lihat, minum kon, jebret. Langsung pendapatan dia naik. Bekerja 100 triliun karena saham dan segala macam, ya kan? Iya. Nah, kita mau nagih. Apa kita nagih yang 100 triliun? Kan enggak. Ya itu uang bersama jadinya nanti. Loh, iya. Kan misalnya dia jadi GV nih Pak. Betul. Ya, si Inet beli nih. Kan yang dihitung traffic yang lewat di sini, yang dilewatin pendapatan hasil dari dari jualan retailnya dia atau Ya. itu doang, gitu loh. Kita nggak bisa nagih yang valuation dan segala macam. Yang nagihnya itu doang. Iya nanti si Inet itu sewa ke ini Pak, Ke GV. Iya. Sewanya kan ke GV. Iya. Nah dari hasil GV kan dibagi-bagi. Iya. Nah Inet itu kan nggak mungkin berdasarkan hasil valuasi, hasil jualan murninya kan. Iya. Nah itu. Salik bubar. Kali. Udah nggak bisa mikir. Bertahan 2 tahun lagi udah. Nggak ada 2 tahun lagi. Sekarang aja udah nggak tumbuh-tumbuh, udah bubar. Nyerah aja udah, ya gabung kan, beli dong. Beli juga nggak dibeli, dari awal gue udah bilang nggak percaya. Udah. Tuh. Itu tadi Pak yang di Tanjung Pakis itu berarti itu landingnya di situ, si kabel BPJS. laut itu. Iya. Cuman di situ aja landingnya atau Semua landingnya di situ. di Jawa di situ aja landingnya. Iya. Kalau di Sama di Sulawesi, Surabaya. oh kalau di Sulawesi kita nggak dikasih Pak. Di Sulawesi atau Sulawesi ya dia belum lewat sana. Oh jadi itu landingnya Tanjung Pakis Surabaya doang. Dia Jakarta Batam. Jakartanya itu di Tanjung Pakis. Oh. Jakarta Batam. Ya sakit perut lah. Nanti kita ikutin.
6 kor kamu ngelurusin butuh waktu berapa lama? Itu kan serentak itu Pak. Iya. Ya mungkin 6 bulan lah. 6 bulan. Kalau yang Pontianak Sintang ya gitu 2 bulan kali. Orang dikerjain dulu kerja 6 bulan gak jadi. Iya makanya. Kenapa itu gak jadi? Dulu Bapak kan udah jadi kan sama si kan. Ya kan jadi. Sama THC kan. Orang kabelnya gak lurus, kabelnya hilang, kabel itu, tiangnya hilang, segala macam. Sudah. Tapi kalau menurut Bapak kita jual aja itu kabel ke sisu para dia. Lah begitu lah radio. Kita independen. Nggak kejebak, dapat duit lagi. Nggak kejebak itu loh. Kejebaknya fatal itu. Dapat kita dapat maintenance. Enggak, kalau radio kan maintenance memang udah termasuk harga sewanya. Ya Enggak, beda. Ya, tapi maksudnya kan udah kita masukin penawaran harganya di Iya, situ. gitu loh. Iya, tapi kalau GV kesannya keren ya. Keren. Kalau kita bisa mainnya. Kalau kita Aku dapat 11 ucapan kongres. apa? 11 ucapan kongres. Bad kongres, Etel collect sama search. Kongres. Oh, udah tahu. Siapa yang tahu? Udah nyebar. Aku dapat 11 WA. Iya. Bad Kongres. Oh iya, udah tahu isinya mereka. Ya, gue nggak tahu, makanya gue tanya gitu loh. Kan hari ini aku kan udah tahu kan juga agendanya. Mereka bilang apa? Gitu loh. Kongres, Etel collect sama si search. Kongres. Iya. Selamat. 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 Gitu loh. Collect. Iya, kolaborasi gitu loh. Oh, kolaborasi. Kirain collect. Bukan collect. Iya, tapi view-nya mereka apa, Pak? Oke atau nggak ada ini. Sebelas. Oh iya ya. Ada temernya gue lupa. Hapus. Jadi itu. Perlu pendalaman tingkat tinggi, nggak bisa terus-terus. Kalau pekerjaan ditambah, yes, HSE dan segala macam itu dibutuhkan. Ya. Dan itu nanti kita cover proyek itu dengan Indosat. Kita itu cuma ngasih ke Indosat, bukan ngasih langsung ke usernya, gitu loh. Iya, cuman kendalanya itu Pak. Ini kalau ditambang-tambang itu kan. Iya, tapi kan si Indosat sudah biasa pasang, kan itu kita ambil Indosat. Ya, tapi kan tetap aja orang-orang kita yang harus punya sertifikat, punya. Betul, nanti di cover oleh orang Indosat. Orang Indosat yang ngerjain seolah-olah. Gitu loh. Itu kita bisa ngomongin dulu aja ke Indosatnya. Tapi. Nah kemarin itu si Adolfo ngomong gitu, kan Bapak nggak ada HSE dan segala macam, biar aja kami yang cover.
game cover. Iya, kita itu hanya menyediakan nih towernya, ini berapa, nih klub, udah selesai. Itu doang. Game cover itunya. Oh iya, orang yang maju itu Indosat, bukan kita. Mana sih? Iya, kita kan kerja on behalf of Indosat. Iya. Tapi ketika si X nanti mau ke sana gitu, Bang. Kan atas nama si X itu. Nah, itu yang persoalan lapangan. Ini sertifikatnya udah, kan mereka udah komunikasi, udah biasa orang Indosat. Itu mah soal lapangan gampang. Yang penting kita submit harga ke Indosat. Ini berapa? Udah. Punya 1,3 M ya sudah. Kita naikin. Kan belum tentu kita menang. Jadi saya tanya dulu sih, soalnya siapa itu udah langsung nolak juga Pak gitu. Itu aja sih. Ya kamu kasih tahu ini kita stoknya ke Indosat, yang ngertiin Indosat. Karena benderanya Indosat, kita itu subkonnya Indosat. Yang tanggung jawab Indosat. Tapi itu betul berarti hak eksklusif di ke Indosat dong kita ya. Loh, Kita nggak bisa jual ke Excel. Ya nggak bisa loh orang yang minta Indosat. Apalagi itu barangnya mereka, Pama yang di Berau tuh, kan dia mintanya ya sudah. Itu loh, aku beli tower putus. Yang ngerjain siapa? Indosat. Tanyalah belakang, bed bisa nggak? Gue bisa. Ya lu kan katanya punya 1000 tower, masa nggak bisa satu doang? Nah, mana lu gitu deh. Setan dia bilang. Tapi yang di Bro itu tiga dia bangun, sisanya sewa gitu kan. Iya. Ya kemarin kamu kan kesini ikut. Nggak terakhir. Saya ikut. Cuman aku sih, info yang Bapak bilang itu sama dengan yang didapat si Meni. Gitu. Apa Bapak meeting sama si Meni ikut atau enggak? Aku enggak. Atau dia dapat Pak Randi ya namanya. Randy itu si Tari. Randy. Oh, dari si Tari. Iya, gitu loh. Udah penting tugas ini, harganya. Nego-nego ini berapa? Selesai dan udah. Yang ngerjain ya apa kita juga, kapan kan bisa ngomong. Kan taunya si Berau Indosat kan? Iya. Kenapa tidak? Iya. Bukan kita yang di depan. Gak usah pusing kita. Mungkin lah itu bisa. Iya, artinya mungkin ini beda lah dengan ini kan B2B Pak, beda dengan B2C ya. B2C itu kan memang kan kita bangun kita dapat kan PO dari Indosat juga. Iya. Jadi kita masuk ke sana kan. Tapi dipakai oleh Indosat. Nah ini kan Indosat kasih PO kita untuk dipasangin di customer. Udah. Karena Indosat dapat PO-nya dari customer. Dah, yuk. Pusing ya. Udah belum? Udah. Udah selesai ya? Pusing. Yang itu gimana Pak? Yang si Inner DC itu gimana? Siapa? Inner kemarin kan Bapak bilang tuh ada Inner DC yang di Surabaya sama ini. Oh. Itu gimana? Kita bangunin nggak? Iya lah, kita bangunin lah. Kan aku udah ngomong sekarang tadi nih backhold di sini. Iya. Sebetulnya sih banyak nih yang Cikarang, yang ke MM 2000 segala macam kabelnya si China Telkom udah habis. Lo mau bangun ya bangun. Cuma masalahnya ini China Telkom itu punya kabel juga Pak? jatuh dia tuh. Punya juga dia kabel. Punya juga. Antar DC tapi. Iya. Oh. Kan data center dia kan banyak. Data center dia banyak. Banyak.
Nah itu aja Pak yang Apa? tapi dia masih perlu untuk kita bangunin. Loh, iya perlu dia minta kita. Gitu loh. Iya itu aja dulu saya lihat yang visible kan itu kita di jalur yang sama atau dia minta beda jalur. Ya belum lihat. Penting korku udah habis. Korkut dia Bisa nggak lagi- lo kasih gua berapa? Ya kan kita nggak mungkin lah kasih cuma 16 memang atau kita, 12, ya bisa 100 atau 244 kok. iya memang kita nggak ada kan yang harus kita bangunin. Iya. Dia sewanya bisa berapa lama Pak? Ya sewa kan biasanya Dia sampai bisa 5 setahun. tahun. Bisa 10 tahun nggak dia? Nggak bisa. Ini bukan offset. Ini B2B. Harganya pun lebih mahal kan ya? Nah, iya. Ya udah itu aja kita Rata-rata 1,7. itu aja kita bangunin dulu. Kalau di Jakarta gimana Pak Lumban? Kita bangun di Jakarta bisa. Kemarin soalnya katanya Wah, kalau Jakarta nggak usah lah. Ada usaha. Nanti saya bilang nggak bisa nih, lagi marah orangnya. Nah iya maksudnya Saya bilang nggak bisa nih. iya soalnya ini kemarin saya lihat memang kalau kita kemarin kayak Indosat itu Pak yang MCP Ya. kebanyakan di Jakarta. Wah kalau kita sama fibernya nanti ke ini janganlah susah untuk Jakarta ini izinnya. Inilah. Nah selain di Jakarta di mana yang di Surabaya juga kemarin ya? Ya, Surabaya. Ada. Nah ke Surabaya aja Pak kita bangunin. Ini kita lagi Jangan. jangan asal itu Pak, kalau BTS itu semua perizinan itu berbeda setiap kabupaten. Iya memang. Oke, saya bilang Jakarta dan Surabaya itu belum tentu lebih sulit. Jakarta ini. Surabaya juga sulit ya. Iya memang Makanya. kemarin kalau pas apalagi Surabaya. iya Makanya kemarin saya dapat info MCP di Surabaya itu siapa bilang janganlah Pak susah kali itu izinnya sama Pemdanya. tempat saya larang banget. Semuanya akan susah. Iya. Semuanya akan susah. Nah, terus gimana dong? Nah, Gitu. Iya. Nah itu coba. Yang itu aja lah. Bentar, saya tanya. Itu ngomongnya ke siapa Pak? Itu Pak. Siapa? Dapat kita misalnya desainnya atau apanya kita yang desainin atau Yang mana? yang itu lah misalnya Lewat. interdisinya itu China Telkom tuh. Ya kan kita cari lokasinya di sini aja nah Telkom, di mana aja. Aku dia akan email ya semua koordinatnya. Nanti kemana aja yang bisa. Kita udah aku mau bangun nih Kalimantan. Oke, aku mau. Datanglah itu direkturnya orang Telkom, bagian Telekom, bukan orang Telkom. Cina juga, gitu kan. Hei, Ben. Wow. Kan dia baru ketemu. Kaget gua. Baru ingat, oh iya, waktu apa di Hongkong ketemu sama dia. Ya. Karena kamu di sini, iya. Oke dah. Ntar gua kasih, lu kerjain dah. Bahasanya gitu. Kok dasar lu aja belum ngasih gua PO dia lagi ruwet gua bilang gitu. Karena aku pernah ketemu dia waktu minta berapa? 100 giga dari Hong Kong ke Singapura megawatt. Karena aku tawarin kalau semua GV oke, kita nggak mengganggu. Saya mau bikin network sendiri. Iya kan? Ya. Gampang. Minta sata, pasangin tuh. Kalau nggak mau, kupeng ke yang lain. Cerat dia pasti pada mau. Kayaknya Pak kalau saja. Yang itu kan yang Pontianak Sintang itu, Bapak mau bangun sendiri gitu juga. Bis kalau Pontianak Sintang itu nggak ada yang punya, cuma Indosat sama Excel dan Smart, dan itu pakai kabel kita. Sisanya cuma 4 core. Gitu loh, cukup orange doang.
Ternyata udah belibet. Aku nyerah. Oke deh kalau gitu gue yang bangun. Katanya Fajri, ya sudah. Tapi gue nggak kasih waspan ya. Orangnya pada ribet. Gue bilang, oke nggak apa-apa. Selama 6 bulan baru 1 segmen. Nyerah juga. Nyerah juga dia. Ya udah deh, gue beli kabel aja deh. Itu. Lurus. Enggak, dia beli kabel sendiri, Oh, pasang kabel sendiri, sendiri, iya. pakai tiang lo. Ya nggak apa-apa dah. Nah, Gitu. Dihitung-hitung hal juga ya. Ya sudah, makanya aku datang ini. Nah, tiba-tiba ada TV gitu. Nah, kemarin TV berapa lama, Bet? Ya kok tanya aku, wah lu berapa lama? Lu bilang. udah ketemu juga kemarin yang pagi. Ya, bilang sama dia. Ya. Dia itu termasuk saya selamatkan. Waktu dia kabare harusnya udah on, dia belum on. Oh. Ya, kan mudah aja dah pakai kabel gua. 2 core. 2 core-nya buat ini, jadi lu pakai 4 core ya. Ya udah, pura-puranya kita bikin arayu. Ya dah, arayu. 5 tahun kan, kayak kan. Udah selesai bayar tuh 2,5 juta. Dan itu Ayu belum ditandatangani, dia presentasi. Di mana itu? Di Batam. Di Batam. Iya kan. Nah, gua kan pakai kacamata. Oke. Lalu Bang disuruh maju. Nggak mau. Lu aja deh. Nah, iya. Aku maju harus pakai kacamata. Kacamata aku nggak ada ya. Udah dengan gini-gini gua maju kan. Kasih speech dulu kan. Kacamata Bapak 2. 2 ini udah mobil namanya ya. Oh. Nah, si 2. Oke, 2 tangan kan, keren kan. Gua tahu kacamata gua dipakai galumbar. Dodol ini kacamata gua. Kagak gua lihat mirip. Wih, yang hebat. Nah, sejak itu aku sama Fajri itu akrab. Iya. Gitu. Dulu itu nggak pernah bisa kita masuk ke Indosat. Kita kan dulu kan maling, pemain void. Musuhin orang Excel, masuk Indosat. Pokoknya Robert nggak boleh masuk. Ya sudah, nggak apa-apa, gue lewat Dido aja. Gitu, lu bisa nggak gini? Udah, coba, Bang, gua beresin sampai ke dirutnya yaitu si Fajri. Kan dulu geng Padang kan di Indosat. Udah bolos lagi. Kita udahan nih. Udah ya. Ada cara gambar ya.